Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinisha Fitri dengan NPM A1E020028. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika kelas 1B Universitas Bengkulu. Di sini saya akan melakukan praktikum di rumah saja dengan judul praktikum Teorema Torricelli pada tangki bocor. Praktikum ini saya memiliki asisten dosen yang bernama Anissa Benggadinda dengan NPM A1E018042 dan dosen pengampu saya di sini adalah Ibu Aprina Devianti MPD. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah agar mahasiswa memiliki keterampilan melakukan percobaan Teorema Torricelli pada tangki bocor. Yang kedua, memahami konsep tekanan hidrostatis, dan yang ketiga, membuktikan Teorema Torricelli. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Yang pertama yaitu kita membutuhkan air secukupnya. Selanjutnya kita juga butuh botol air minum 1,5 liter. Penggaris minimal panjangnya 30 cm. Spidol permanen 1 buah untuk menandai botol. Paku 1 buah untuk melubangi botol. Mancis 1 buah untuk memanaskan paku agar lebih mudah untuk melubangi botol. Lakban hitam secukupnya untuk menutupi lubang pada botol, dan gunting untuk menggunting lakban. Selanjutnya yaitu langkah kerja. Pertama, kita siapkan 1 buah botol, lalu kita letakkan penggaris seperti ini. Nah, kita akan menandai pada ketinggian 10 cm, 20 cm, dan 25 cm menggunakan spidol permanen. cm ya, lalu 20 dan 25. Hasilnya seperti ini. Lalu ambil mancis dan paku, kita akan memanaskan paku ini untuk melubangi botol di ketinggian 10 cm dan 20 cm. Nah, lubang ini sampai 0,5 cm diameternya. Lakukan hal yang sama pada ketinggian 10 cm. Lalu ambil lakban dan gunting untuk menutupi lubang tadi. Seperti ini. Lakukan hal yang sama dengan pada lubang 10 cm. Nah, jadinya seperti ini. Setelah itu, botol ini akan kita isi air sampai ketinggian 25 cm. Nah, setelah kita isi sampai 25 cm, kita letakkan penggaris dan botol seperti berikut ini. Nah, setelah kita isi sampai 25 cm, kita akan buka bagian di ketinggian 10 cm dan kita akan ukur berapa jarak pancarannya. Langsung saja. Nah, setelah saya ukur, jarak pancarannya yaitu 23,5 cm. Lalu kita ulangi lagi percobaan ini sebanyak 5 kali, dan jangan lupa untuk diisi kembali sampai batas 25 cm. Lanjut yang kedua. Setelah diukur yaitu 23,4 cm. Yang ketiga, didapatkan data yaitu 23,8 cm. Nah, yang keempat,
Didapatkan data yaitu 23,6 cm. Dan yang terakhir, didapatkan data itu 23,3 cm. Selanjutnya kita lakukan hal serupa, namun kita buka lubang di ketinggian 20 cm. Langsung saja. Untuk yang pertama ini kita dapatkan data yaitu 18,9 cm. Lanjut yang kedua, tapi kita isi dulu sampai ketinggian 25 cm. Nah, yang kedua, didapatkan data yaitu 18,7 cm. Lanjut yang ketiga, tapi kita isi dulu sampai 25 cm. Yang ketiga, didapatkan data itu 18,6 cm. Selanjutnya yang keempat, ya didapatkan data 18,3 cm. Dan yang terakhir, didapatkan data itu 18,5 cm. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tabel pengamatan. Bisa dilihat gambar di samping ini merupakan tabel pengamatan 7.1. Untuk ketinggian lubang yaitu 10 cm dan kedalaman air yaitu 25 cm. Selanjutnya kita akan menghitung tekanan hidrostatisnya. Nah, rumus dari tekanan hidrostatis adalah Rho dikali G dan dikali H. H itu merupakan hasil dari pengurangan H1 dikurang H2. Nah, H1-nya itu adalah 25 cm dan H2-nya adalah 10 cm. Namun kita harus mengkonversikannya ke satuan meter, sehingga 25 cm dibagi 100 sama dengan 0,25 meter dan 10 cm dibagi 100 sama dengan 0,1. Langsung kita masukkan ke dalam rumusnya. pH atau tekanan hidrostatis sama dengan 1000 kg per meter pangkat 3, karena Rho dari air adalah 1000 kg per meter pangkat 3, dikali 10 meter per sekon kuadrat, karena percepatan gravitasi yang kita gunakan adalah 10 meter per sekon kuadrat, dan H adalah 0,25 meter dikurang 0,1 meter, sehingga tekanan hidrostatis yang kita dapatkan yaitu 1500 PA atau 1500 Pascal. Dan rumus tekanan hidrostatis ini saya dapatkan berdasarkan literatur dari buku Giancoli, yaitu judulnya Fisika edisi kelima jilid 1 keluaran tahun 2001, terdapat di halaman 327. Selanjutnya kita akan beralih ke jarak pancaran sesuai rumus Torricelli dengan satuan cm. Nah, rumusnya yaitu X sama dengan 2 dikali akar H dikali H2. Nah, rumus ini saya dapatkan berdasarkan literatur dalam buku yang berjudul Fisika dan Kecakapan Hidup yang ditulis oleh Alfred dan Umar tahun 2007, terdapat di halaman 178. Nah, H besar di sini merupakan hasil pengurangan antara H1 dan H2. Jadi H1-nya adalah 25 cm dan H2-nya adalah 10 cm. Sehingga H besar sama dengan 15 cm. Sehingga X sama dengan 2 dikali akar 15 cm dikali 10 cm. Sehingga X sama dengan 2 akar 150 cm pangkat 2 sama dengan 24,5 cm. Nah, jika hendak dikonversikan ke SI yaitu 0,245 meter. Selanjutnya, kita beralih ke jarak pancaran sesuai dengan hasil penelitian kita atau hasil pengamatan kita. Yang pertama yaitu 23,5 cm, yang kedua 23,4 cm, yang ketiga 23,8 cm, yang keempat 23,6 cm, dan yang kelima 23,3 cm. Selanjutnya kita akan mencari lalat mutlaknya. Untuk mencari lalat mutlak, kita perlu tahu berapa X-barnya dengan cara menjumlahkan seluruh data dibagi 5, karena datanya ada 5, sehingga didapatkan hasil 23,52. Nah, setelah itu kita cari sigma dari X dikurang X bar dikuadratkan dengan cara sebagai berikut,
didapatkan hasil yaitu 0,148. Selanjutnya kita juga perlu mencari data N dikali dalam kurung N-1. Karena N-nya ada 5, sehingga 5 dikali dalam kurung 5 dikurang 1, lalu 5 dikali 4 sama dengan 20. Lanjut kita masukkan ke dalam rumus dari ralat mutlak. Rumus ralat mutlak yaitu delta X sama dengan akar dari sigma X dikurang X bar dikuadratkan per N dikali dalam kurung N-1. Kita masukkan datanya sehingga akar dari 0,1 8 dibagi 20 sama dengan 0,155. Lalu kita cari ralat nisbi dengan rumus delta L sama dengan delta X per X kali 100%, dengan delta X adalah ralat mutlak dan X adalah rata-rata. Atau bisa kita sebut dengan X bar dikali 100%. Nah, jadi 0,155 dibagi 23,52 dikali 100% sama dengan 0,066%. Selanjutnya itu ketelitian dengan rumus 100% dikurang delta L, dengan delta L adalah ralat nisbi, sehingga 100% dikurang 0,0066% sama dengan 99,9934%. Nah, karena kita sudah menghitung seluruh data pada tabel pengamatan 7.1, berikut ini tabel pengamatan 7.1 secara lengkapnya. Bisa dilihat di gambar di samping ini. Sudah, selanjutnya kita langsung beralih ke tabel pengamatan 7.2. Dengan ketinggian lubang yang kita gunakan merupakan 20 cm dan kedalaman airnya itu 25 cm. Sekarang kita lanjut ke tekanan hidrostatisnya. Rumusnya yang sesuai kita dapatkan berdasarkan literatur dari buku Gian Coli tadi, yaitu pH sama dengan rho GH. Nah, hanya itu merupakan hasil pengurangan antara H1 dikurang H2, dengan H1 adalah 25 cm, kita konversikan ke meter menjadi 0,25, dan H2 yaitu 20 cm, kita konversikan ke meter menjadi 0,2, sehingga pH sama dengan 1000 kg per meter pangkat 3 dikali 10 meter per sekon kuadrat dikali dalam kurung 0,25 meter dikurang 0,2 meter sama dengan 500 Pascal. Selanjutnya kita ke jarak pancaran sesuai rumus dari Selye, seperti yang kita dapatkan dari literatur buku Fisika dan Kecakapan Hidup, yaitu X sama dengan 2 akar H dikali H2, dengan H tadi kita dapatkan 5 cm dan H2 adalah 20 cm, sehingga X sama dengan 2 dikali akar 5 cm dikali 20 cm, dan X sama dengan 2 dikali akar 100 cm pangkat 2 sama dengan 20 cm, atau secara SI adalah 0,2 meter. Selanjutnya untuk jarak pancaran sesuai dengan penelitian kita atau percobaan kita dapatkan yaitu 18,9 cm, selanjutnya 18,7 cm, selanjutnya 18,6 cm, 18,3 cm, dan 18,5 cm. Nah, lanjut kita cari ralat mutlaknya. Pertama kita cari X barnya terlebih dahulu dengan menambahkan kelima data kita bagi 5 sama dengan 18,6. Lanjut ke sigma dari X dikurang X bar dikuadratkan dengan cara sebagai berikut, kita dapatkan hasilnya yaitu 0,2. Lanjut ke N dikali dalam kurung N-1 dengan N sama dengan 5, sehingga 5 dikali dalam kurung 5-1 sama dengan 20. Nah, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus ralat mutlak, sehingga akar dari 0,2 per 20 sama dengan 0,1. Lanjut ke ralat nisbi dengan rumus delta L sama dengan delta X per X dikali 100% sama dengan 0,1 per 18,6 dikali 100% sama dengan 0,0054%. Lanjut ke telitian, K sama dengan 100% dikurang delta L sama dengan 100% dikurang 0,0054% sama dengan 99,9946%. Nah, kita sudah menghitung semua data yang ada di tabel 7.2. Nah, berikut ini tampilan tabel 7.2 secara lengkapnya.
Nah, selanjutnya adalah pembahasan. Sebelum kita membahas lebih dalam, kita harus tahu terlebih dahulu mengenai teorema Torricelli. Jadi, teorema Torricelli ini merupakan suatu teorema yang terdapat dalam fluida dinamis. Kaitannya dengan kecepatan aliran fluida yang ada di dalam suatu tangki atau yang sesuai dengan percobaan kita, yaitu botol yang memiliki lubang dengan ketinggian tertentu. Untuk besaran yang mempengaruhi tekanan hidrostatis yaitu ada 3. Yang pertama yaitu Rho atau massa jenis, yang kedua yaitu G atau percepatan gravitasi, dan yang ketiga adalah H atau ketinggian air. Nah, ketiga besaran ini hubungannya sama, yaitu saling berbanding lurus. Nah, berikut ini grafiknya. Grafik yang saya tampilkan merupakan grafik hubungan antara tekanan hidrostatis dengan kedalaman. Nah, data ini saya ambil berdasarkan tabel pengamatan 7.1 dan tabel pengamatan 7.2. Nah, ini merupakan grafik hubungan berbanding lurus. Selanjutnya, grafik hubungan antara jarak pancaran terukur dengan ketinggian lubang. Data ini diambil berdasarkan tabel pengamatan 7.1 dan tabel pengamatan 7.2. Ini adalah grafik hubungan berbanding lurus. Berikut ini turunan prinsip Bernoulli sehingga bisa diperoleh teorema Torricelli. Untuk prinsip Bernoulli ini rumusnya yaitu P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, bisa dilihat di gambar bagian 1 dan 2 ini ada di angka 1 dan ada di angka 2. Nah, karena prinsip Torricelli ini dikhususkan kepada tong air atau botol seperti percobaan kita tadi, di mana botol ini tidak ditutup sehingga langsung terhubung dengan udara luar. Jadi ini bukan merupakan botol yang bertekanan. Sehingga P1 atau tekanan pertama dan P2 ini merupakan tekanan atmosfer atau tekanan udara luar, sehingga P1 sama dengan P2 atau P0. Jadi bisa kita coret sehingga persamaannya menjadi rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Selanjutnya kita bahas mengenai kecepatan. Untuk kecepatan di nomor 1 ini sangat jauh lebih kecil daripada kecepatan di kedua, karena pergerakan di nomor 1 ini sangat pelan sekali, berbeda dengan yang ada di nomor 2, sehingga V1 bisa kita anggap 0. Maka rumus atau persamaannya menjadi rho GH1 sama dengan rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, rho-nya bisa kita coret sehingga menjadi GH1 sama dengan GH2 ditambah setengah V2 kuadrat. Nah, GH2-nya kita letakkan di ruas kiri sehingga menjadi minus dan difaktorkan menjadi G dalam kurung H1 dikurang H2 sama dengan setengah V2 kuadrat. Lalu 2-nya kita kali silang, jadinya 2G H, karena H besar ini kan H1 dikurang H2, jadi kita bisa tulis H besar ya. Jadi 2GH sama dengan V2 kuadrat dan V2 sama dengan akar dari 2GH. Nah, V sama dengan akar 2GH besar ini merupakan persamaan Torricelli. Nah, kita juga bisa menentukan rumus jarak pancarannya. Tapi pertama kita harus mencari waktunya. Nah, kita lihat pada gambar. Gerak pancaran ini merupakan gerak parabola, sehingga kita bisa menggunakan rumus H2 sama dengan H0 ditambah V0T ditambah setengah GT kuadrat. Nah, H0-nya itu 0 karena berada di dasar, dan V0-nya itu juga 0 karena ini merupakan gerak jatuh bebas ya. Sehingga H2 sama dengan setengah GT kuadrat, T sama dengan akar dari 2H2 per G. Lalu kita tahu bahwa rumus X adalah V dikali T, sehingga X sama dengan akar 2GH besar dikali 2H2 per G. Nah, selanjutnya, mengapa hasil pengamatan jarak pancaran ini tidak tepat sama dengan hasil perhitungan menggunakan rumus Torricelli?
Nah, ini karena yang namanya perhitungan pasti ada yang namanya ketelitian. Selain itu kita juga menggunakan alat ukur yaitu penggaris, di mana penggaris ini juga memiliki ketelitian sehingga wajar saja perhitungan ini bisa lebih dari atau kurang dari, sehingga hasilnya kurang pas. Nah, itu dia alasannya. Nah, hasil pengamatan jarak pancaran yang tidak tepat sama dengan hasil perhitungan menggunakan rumus Torricelli ini juga menjadi alasan mengapa kita harus menghitung raut mutlak, raut nisbi, dan akhirnya kita mendapatkan ketelitiannya. Setelah kita melakukan praktikum ini, kita dapat menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, kita tahu bahwa untuk bisa melakukan percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor ini, kita bisa menggunakan media sebuah botol yang kita lubangi sehingga kita bisa mendapatkan data dari jarak pancaran air tersebut. Nah, selanjutnya kita tahu bahwa konsep tekanan hidrostatis ini merupakan tekanan yang terjadi di bawah air. Nah, di mana tekanan hidrostatis ini memiliki beberapa besaran yang berpengaruh, yaitu Rho atau massa jenis, G atau percepatan gravitasi, dan H atau kedalaman air. Nah, masing-masing besaran ini hubungannya itu saling berbanding lurus. Selanjutnya, dengan melakukan praktikum ini kita bisa membuktikan teorema Torricelli, di mana seperti yang sudah kita lakukan tadi, bahwa teorema Torricelli bisa kita dapatkan dengan menurunkan prinsip Bernoulli. Yang kita dapatkan yaitu V sama dengan akar 2GH. Baiklah, ini merupakan video praktikum dari saya. Semoga video ini bermanfaat, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.